Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kita akan membahas definisi, tujuan, struktur umum, fitur bahasa, dan contoh dari teks news item. Kita mulai dengan definisi dan tujuannya. Definisi dari teks news item adalah teks yang menginformasikan kepada pembaca tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peristiwa-peristiwa ini dianggap sebagai sesuatu yang berharga atau penting untuk disampaikan. Nah, tujuan dari teks ini adalah untuk menginformasikan kepada pembaca tentang peristiwa-peristiwa yang berharga atau penting. Dan kemudian juga kita bisa mengatakan bahwa tujuan dari teks ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang peristiwa-peristiwa yang berharga atau yang penting. Nah, ini adalah definisi dari teks news item beserta dengan tujuannya. Kemudian, kita lihat dengan generic structures-nya atau struktur umum dari teks ini. Ada 3. Yang pertama, main events atau newsworthy events. Di sini menceritakan tentang peristiwa secara singkat atau berita tersebut disummary atau diringkas. Jadi, ia menceritakan tentang peristiwa secara singkat. Kemudian, yang kedua adalah elaboration atau background events. Di sini, para penulis mengelaborasi atau menjelaskan apa yang terjadi, kepada siapa, dan dalam keadaan apa. Ini adalah generic structure yang kedua, yakni elaboration atau background events. Kemudian yang ketiga adalah resource of information atau sumber dari informasi. Di sini berisikan tentang komentar oleh pelaku dari peristiwa tersebut atau saksi dan atau juga ahli yang berwenang dari peristiwa yang bersangkutan. Ini adalah generic structure yang ketiga, yakni sumber dari informasi. Jadi ada komentar dari pelaku atau saksi ataupun pihak yang berwenang ataupun pakar dari peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kepada fitur bahasa dari teks news item. Yang pertama, language features-nya atau fitur bahasanya adalah fokus kepada keadaannya. Jadi menggunakan bahasa yang sederhana dalam menuliskan teksnya. Kemudian, menggunakan saying verbs atau kata kerja untuk mengatakan sesuatu. Seperti said, katakan, mengatakan gitu ya, informed, diinformasikan atau menginformasikan, told, menceritakan, reported, menyampaikan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sometimes at the beginning of news, the scene is mentioned. Jadi kadang-kadang di bagian awal dari berita ini, scene-nya atau tempat terjadinya peristiwa tersebut disebutkan. Seperti misalnya Jakarta, Kuala Lumpur, kemudian misalnya Pekanbaru, dan yang lainnya. Then, using past tense in explaining news events. Menggunakan tenses bentuk past dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa berita tersebut. Tapi, jika pada kenyataannya peristiwa tersebut sampai sekarang masih terjadi atau masih dalam bentuk sebuah fakta, maka kita bisa menggunakan simple present tense. Selanjutnya, short, pendek. Telegraphic information about story captured in headline. Menggunakan informasi telegrafik di bagian headline atau judulnya.
Apa sih telegraphic information? Telegraphic information itu adalah bentuk penulisan, menulis dengan menggunakan jumlah kata yang sesingkat mungkin atau misalnya sedikit mungkin gitu ya. Itu adalah telegraphic information. Jadi dengan kata yang tidak begitu banyak. Hanya menyampaikan hal-hal yang pentingnya saja. That is telegraphic information. Kemudian using adverb, menggunakan kata keterangan. Ada time, adverb of time, keterangan waktu. Misalnya today, last month, next week. Kemudian place, ada here, there, in Pekanbaru, in Jakarta, in Australia, dan yang lainnya. And adverb of manner, misalnya slowly, fast, kemudian softly, dan sebagainya. Selanjutnya, use of material processes to retell the event. Nah, dalam penulisannya juga menggunakan material processes. Apa itu material processes? Material process itu adalah bentuk penulisan yang menjelaskan proses melakukan atau tindakan fisik. Ini adalah material process. Jadi di sana biasanya ada aktornya atau pelakunya, kemudian ada goal, ada tujuannya, dan beneficiary atau klien atau recipient, penerimanya. Nah, di situ kita sebut material processes. Ada aktornya atau pelaku, kemudian goal, apa yang dibuat atau apa tujuannya, kemudian beneficiary, klien atau penerima dari tindakan tersebut. Nah, itu disebut dengan material processes. Oke, sekarang kita lihat contoh dari teks news item ini. Nah, ini judulnya adalah Minister expects MXGP to 2017 to boost tourism. Sekarang kita lihat dari generic structure-nya. Nah, di paragraf pertama itu adalah main event. Menjelaskan peristiwa secara singkat. Kemudian, yang paragraf kedua adalah elaboration. Kemudian yang ketiga adalah resource of information. Ini sumber dari informasinya. Kemudian kita lihat dari sisi fitur bahasanya. Ada saying verb. Di sana menggunakan said. Mengatakan. Misalnya, said Tourism Minister Arif Yahya. Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan. Nah, seperti itu. Kemudian ada scene. Nah, scene di sini adalah Jakarta. Kemudian di sini kita memakai past tense dan present tense. Present tense kita bisa lihat is expected. Kemudian past tense ada was introduced, was sanctioned. Nah, itu adalah past tense. Kemudian ada telegraphic information. Nah, di sini maksud dari telegraphic information itu yakni menggunakan jumlah kata yang sesedikit mungkin untuk menyampaikan informasi. Kemudian adverb place, time, manner. Nah, adverb of place contohnya in Pangkal Pinang. Kemudian time, adverb of time-nya on March 4th and 5th. Ini time. Kemudian manner, kebetulan di sini tidak ada. Selanjutnya, material processes. Sekarang kita lihat. Indonesia is the third selected country in Asia after Qatar and Thailand to host this MXGP sport event. Nah, di sini pelakunya adalah Indonesia. Kemudian, apa yang dilakukan adalah sport event. Nah, seperti itu. Atau, kita bisa juga menjelaskan bahwa pelakunya siapa? Selected
country in Asia after Qatar and Thailand to host this MXGP sport event. Nah, jadi Indonesia itu diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan peristiwa ataupun kegiatan olahraga MXGP. Nah, itu dia. Dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.